Semua. Halo Halo, Pak, Pak. apa kabar? Halo Pak Bon. Baik. Wah, masih di jalan Sorry, sepertinya, Pak. dipanggil tadi Menkominfo, jadi tadi dia mendadak, jadi sekarang dari Menkominfo aku izin karena harus ngomong di Big Alpha, gitu bos. Terima kasih Pak Pandu. Kenalan dulu, saya Tirta Pak dari Big Alpha. Apa kabar Pak Tirta? Baik, Terima baik kasih Pak atas Pandu. undangannya. Sama-sama. Kita merasa terhormat dan bangga sekali ini bisa punya kesempatan untuk ngobrol-ngobrol sama Pak Pandu mengenai Siap, investasi dan kondisi pasar modal seperti sekarang. Kita mulai aja ya Pak. Kemarin kita sempat silakan monggo. nanya-nanya dan kita kumpulin pertanyaan dari Instagram, cuman kita mulai dari hal-hal yang simple deh, yang kita mengenal Pak Pandu lebih Mhm. jauh. Pak Pandu kan sekarang dikenal sebagai investor juga, pasti saya yakin investor di pasar modal juga, dan Ya, salah satu komisaris di Bursa Efek Indonesia. Nah, semua kisah ini bermula gimana sih Pak? Dulu Pak Pandu bisa berceritakan, investasi pertama Pak Pandu itu umur berapa dan beli apa tuh Pak kira-kira? umur 20 kali pertama kali, 19-20 tahun. Jadi waktu itu Hmm, uang dari waktu sekolah, saya sempat magang-magang. Kebetulan di Amerika, saya mulai invest di pasar modal di Amerika. Tapi kecil-kecil lah yang duit yang ada. Habis itu waktu ya. saya mulai kerja di Hong Kong, umur 20-21, ya saya juga mulai invest di pasar modal di Hong Kong. Jadi ya emang dari Hmm, awal ya belajar investasi di pasar modal. Habis itu selain cerita ya saya ini cerita umur jadi ini. Saya mulai investasi juga di private companies umur 25, 26 karena kerja di private equity. Habis itu saya ya. sekolah di business school. Habis itu saya ya terus investasi terus habis itu. Jadi waktu balik ke Indonesia pun kan saya Hmm, bangun perusahaan namanya Toba Bara sekarang jadi TBS. Ya kita bawa hmm, itu TBK menjadi perusahaan TBK. Habis itu saya balik bercerita ke keluarga saya karena kebetulan itu perusahaan family paman saya. Ya saya bilang boleh nggak hmm, saya investasi aja. Dia bilang ya silakan aja. Nah pada saat itu saya mulai investasi ke dunia startup. Nah 2013 hmm, nggak ada yang invest, hanya ada 2, 3, 4 orang. Ya kebetulan hmm. ya banyak hoki lah, ini lebih hoki dan juga ya timing yang pas. Ya beberapa perusahaan itu banyak yang jadi. Ya, salah satunya ya yang sekarang dulu namanya Garena. Terus kita bikin Hmm. online aplikasi namanya Shopee yang mulai di Indonesia Desember 2015. Dari 5-10 orang waktu itu, 80 lah dengan Garena 80 orang. Sekarang kita udah hampir 8.000 orang, ya kan? Jadi itu perkembangannya cepat sekali Wow. lah, the last 5-6 years. Nah, Hmm. baru yang terakhir, karena kan juga saya kebetulan ikut juga waktu si perusahaan IPO pertama teknologi di Asia tuh tahun 2000 Oktober 2017 Mas. Jadi 3 tahun nih udah full. Kita listing Hmm. di Amerika di New York Stock Exchange karena di sini belum siap Wow. di Indonesia. Jadi Hmm. kita raise pada saat itu orang juga bilang ngapain kamu raise IPO kan lebih gampang di private market setra tapi kita bilang kita harus untuk memperbaiki governance kita, meningkatkan security juga dan juga lebih baik hubungan kita dengan stakeholder kita dan lebih transparan. Hmm. Jadi ya kita lakukan. Ya sekarang Ba- ya kita IPO valuasi waktu itu 4 billion, ya sekarang kita alhamdulillah lebih tinggi udah hampir 80 billion. Ya itu Wow, wow, perkembangannya juga wow. cukup positif. Nah sekarang Cool. saya kebetulan terpilih waktu itu sama OJK, sama anggota-anggota bursa OJK sebagai komisaris bursa Hmm. pertengahan tahun ini. Salah satu keinginannya memang untuk mendekati dengan dua, Mas. Satu, dengan teman-teman investor yang first time investor yang baru-baru. Itu penting karena kita sekarang udah dari sejak gara-gara COVID nih, kita sekarang Ya, ada 3,2 juta account yang masuk ya. di bursa pasar modal dibandingkan tahun lalu 1,6 juta. Jadi hampir udah double, Wah. Mas. S Nah, dari nomor SID ya Pak, berarti. SID dari SID. Nah, nomor Hmm. dua adalah kita nih coba salah satu tugas, bukan tugas lah, implisit lah, ini implisit ya. Saya Hmm. pengen banget kita banyak perusahaan-perusahaan teknologi yang besar-besar tuh bisa masuk ke Iya. bursa pasar modal gitu loh. Hmm. Jadi kan selama ini yang investasi di perusahaan-perusahaan besar teknologi itu kan banyak kan adalah institusi ya kan Iya. atau venture capital ya kan. Nah, jarang sekali belum ada kesempatan untuk para teman-teman nih yang dengerin di podcast ini untuk ikut investasi. Padahal Hmm. semua teman-teman pasti pakai aplikasinya ya kan. Iya. Jadi itu salah satu keinginan kami tuh coba dong pada teman-teman founder-founder startup yang udah besar perusahaannya
why don't you consider invest listing di Indonesia. Jadi itu salah satunya. Dan saya yakin Baik. demand-nya akan luar biasa. Kalau itu gue Hmm. cukup yakin lah, gitu bos. Dari Pak Pandu sendiri optimis nggak sih Pak dari sekian banyak tech startup di Indonesia, apalagi yang udah statusnya unicorn atau dekakorn, suatu saat akan listing di pasar modal Indonesia di bursa kita Pak? Wah, aku sih menurut saya eh, apa lebih banyak positifnya daripada tidak, gitu loh. Hmm. Jadi kalau saya founder, pajaknya jauh lebih bagus. Jadi Iya. capital gain tax saya yang 0,1%. Kan rendah banget. Kalau biasa 30%. Kalau saya perusahaan yang TBK, pajak saya juga turun. Nanti menjadi 21% dan nanti subsequently 19%. Itu kan rendah. Dan Iya. untuk yang kerja nih, teman-teman yang dunia startup, yang punya employee stock option plan, ESOP, kan banyak kan digaji pakai ESOP. Itu juga Iya, benar. sama, capital gain-nya 0,1%. Kalau saya Iya. kerja di perusahaan-perusahaan besar, bilang, Pak, kapan nih kita IPO? Gitu loh. Karena, iya benar. Benar. Dan yang Hmm. terakhir, kan mungkin ya ini yang buat orang-orang yang banyak belajar di dunia startup atau kerja di dunia startup, kan banyakan tuh ESOP tuh kayak namanya bahasa common share yang paling junior. Terus investor tuh Hmm. punya kelas E, seri A, B, C, D. Nah itu kelas shares yang lebih tinggi dengan harga sebenarnya yang lebih tinggi dan rights yang lebih tinggi. Nah pas IPO, semua share tuh berubah jadi common share. Nah itu Hmm. bagus buat para early founder sama juga yang kerja di perusahaan-perusahaan startup. Jadi yang Hmm. menurut saya sih sangat positif ya. Kalau Hmm. kalau saya jadi owner atau menjadi pegawai di perusahaan startup yang ada. Oke, ya. Tapi kan sekarang di bursa sendiri gimana Pak? Apakah dari pihak bursa, dari pihak otoritas, kesiapannya untuk menampung perusahaan-perusahaan tech ini kan apakah sudah siap? Soalnya kan Udah valuasi dong. perusahaan tech itu kan agak berbeda kali ya dengan perusahaan-perusahaan yang lain. Dan saya tahu juga di bursa sekarang ada namanya papan pengembangan. Benar nggak sih Pak? Gimana sih kondisi di dalam sebenarnya Pak? Kenapa? Maaf. Jadi gini, dari sisi kita, dari sisi bursa Hmm. tuh kita udah berbicara dengan semua perusahaan-perusahaan besar lah di dunia teknologi. Di situ Iya. kita juga minta feedback. Apa yang menghalangi Anda untuk tidak melakukan IPO tahun depan? Hmm. Jadi kita tanya, kita dapat masukannya, terus kita share ke OJK. OJK bilang kita Oke. ingin sekali perusahaan-perusahaan teknologi ini untuk masuk ke Hmm. dalam bursa. Jadi ini Oh, sebenarnya sesuatu yang menurut saya sih penting karena artinya dari sisi regulatory proses makingnya, proses making regulatory bodinya sudah mulai rajin mendengar. Itu penting tuh. Jadi Iya, kalau iya. you dengar, you bilang ya kita cari gimana dan salah satunya kita inginkan buat para pemain tech ini bukan startup lah, tech conglomerate saya sebutnya udah Iya, gede-gede. iya, iya. Coba Udah dong untuk mereka masuk ke LQ45. Jadi langsung kita masukin hmm. mereka. Saya contoh lah deh mas, kalau Gojek per hari ini perusahaan TBK, mereka akan pasti top 10 company di Indonesia. Dah, Karena gitu dari aja deh. sisi kapitalisasi pasar ya, bener Dari ya? sisi kapitalisasi pasar, gitu loh. Hmm, hmm, Jadi ini juga menarik dan kita harus forward looking ngelihatnya. Jangan lagi backward looking dari sisi hmm. regulatory body kita. Kita harus forward looking karena dunia tech ini berkembangnya sangat cepat. Jadi kita juga harus gimana forward looking, tapi secara prudent ya. Anything we do, we have to Iya. be prudent, ya kan? Jadi kita harus juga menjaga gitu loh. Nah, tapi memang buat Oke. yang salah satu opportunity buat pasar modal Indonesia adalah untuk menampung pemain-pemain teknologi untuk bisa ada di sini. Gitu, Pak. Oke. Oke, oke, oke. Sangat menarik. Jadi memang Pak Pandu ini sangat menggiatkan ya para perusahaan tech konglomerat tadi untuk segera IPO di pasar modal Indonesia. Pak, kemarin kita Ya, sudah menampung, menggali beberapa pertanyaan-pertanyaan melalui DM-nya Dik Alpha dan mungkin tidak berlaku atau tidak hanya topiknya tentang tech startup aja atau tech company, tapi mungkin lebih general. Ada beberapa pertanyaan di sini yang pengen ditanyakan ke Pak Pandu. Boleh ya Pak ya? silakan. Boleh Pak Pandu, ini ada dari Somebody Samsul, mungkin akun anonim. Pertanyaannya adalah, apa tanggapan Bapak mengenai stigma negatif tentang dunia saham? Ini mungkin related dengan banyaknya kasus-kasus Oke, yang terjadi di ya pasar modal kemarin gitu. ngomong terbuka. Kita ngomong terbuka aja lah, kan ada kasus Baik Pak. Jiwasraya, ada juga Hmm, kasus hmm. Joshua. Ya poinnya adalah ini bukan kasus terakhir dan saya rasa tahun-tahun ke depan juga akan ada lagi seperti ini. Ya. Tugas kita di bursa tuh kita harus bisa berkomunikasi secara transparan. Kita juga menginformasikan dengan cara
Ya. cara yang baik dan Ya. mudah dicerna, gitu loh. Jadi ya tugas di bursa nih saya sebagai salah satu komisaris di sini ya tugas saya ya komunikasi seperti ini. Ya bahasa saya, if it smells wrong, if it's sounds wrong, if it doesn't look right, if it looks wrong, most likely it's wrong. Ya. Gimanapun regulasi diputar-putar gitu loh. Ya kasus Jiwasraya seperti itu. Kasus Joshua, to be honest, ya memang seharusnya adalah tempat buat beredukasi, tempat melakukan edukasi, tapi akhirnya menjadi fund manager, di mana untuk mengejar-kejar tidak melakukan prudence yang diterapkan, yang seharusnya waktu pada saat mengeducate investor, ya seharusnya kita selalu mengingat level prudence. Tapi to be honest nih, saya juga ngomong ya, di market itu kan selalu ada investor yang memang melakukan prudence atau melakukan fundamental analysis. Ada investor yang melakukan technical analysis, jadi ngelacap gini. Ada juga investor yang memang in a way they're willing to gamble. Itu nggak bakal bisa karena itu namanya market spirit, bos. Dan market spirit itu kan selalu ada. Tugas kita adalah hanya mengkomunikasikan dan juga hati-hati loh, apalagi buat first time investor nih. Saya juga tahu banyak beberapa teman-teman pertama kali nginjek di pasar modal untuk berinvestasi. Ya itu juga saya harus lihat gitu loh. Jadi maksud saya at the end of the day investasi itu buat saya nih, karena saya udah 20 tahun ya, ketahuan deh umur gua. Jadi udah cukup lama berinvestasi. Ya saya tahu at the end is about being prudent and making sure you're making the right bet gitu loh. Itu aja sih Pak. Gitu. Oke. Mudah-mudahan itu menjawab ya tadi pertanyaannya tadi ya. Pertanyaan berikutnya Pak Pandu, ini ada dari Mirda Mulya. Pertanyaannya adalah, seberapa besar potensi dari pasar modal Indonesia sih dibandingkan dengan pasar modal negara lainnya? Nah, gimana nih Pak? Kira-kira jawab insight dari orang dalam gimana nih? Enggak, pasar modal kita tuh masih banyak banget upside-nya, tapi kita harus bisa capture perusahaan-perusahaan besar yang selama ini private. Ini saya ngasih contoh nih ya, ini teman-teman mungkin belum tahu banyak fakta ini. Perusahaan teknologi di Indonesia yang beroperasi di Indonesia, kalau Anda gabung semua, market kapitalisasinya mungkin either sama atau sedikit lebih besar daripada perusahaan telekomunikasi di seluruh Indonesia. Anda tambahin semua. Jadi, Pak, ini hanya tinggal nunggu setahun atau 2 tahun di mana combine market cap seluruh perusahaan teknologi, baik dari early startup sampai yang paling gede, itu bakal melebihi $100 miliar. Mungkin dalam 100 tahun lebih. Nah, itu penting dan itu tidak di-capture di capital market kita. Saya kasih contoh nih, di Amerika, top 10 public companies di Amerika, nomor 1 sampai 10, 7 dari 10 perusahaan teknologi. Di Cina, top 10, 1 sampai 10, 6 adalah perusahaan teknologi. Di Indonesia, 1 sampai 10, 1 sampai 45, tidak ada satupun perusahaan teknologi. Iya. Nah, kalau kita bilang perusahaan-perusahaan yang mungkin pernah didengar, yang mungkin kalian pakai, ya tadi saya sebut Gojek lah, ada mungkin Tokopedia, Bukalapak, dan yang lain-lain. Kalau mereka masuk, itu mereka bakal masuk dalam top 45 companies itu. Dan itu bagus buat kita. Jadi makanya potensinya gede, menurut saya. Potensinya gede banget. Jadi ini adalah salah satu tugas kita, coba capture more of these type of companies masuk ke bursa. Itu tugas kita jualan juga nih. Ya kan, saya kan harus ada sedikit jualan dikit, jadi biar teman-teman juga semangat. Apalagi tahun depan ini kan, saya nambah juga loh, ini kebetulan Omnibus Law sudah selesai, alhamdulillah. Ini salah satu berita terbaik di dunia, to be honest. Tapi emang tugas kita juga komunikasi. Apa sih positifnya buat gua, sama buat lo, sama buat teman-teman yang dengerin, itu yang harus kita komunikasikan dengan baik. Habis itu soal vaksin, kenapa? Indonesia adalah pembeli vaksin terbesar di dunia mungkin sekarang. Loh, itu kan bagus sekali. Kenapa kita nggak ceritain? Kita mungkin udah back order hampir 260 juta untuk menggerakkan ekonomi kita. Jadi ya saya mungkin ngomong ini, saya juga memang kan kemampuan knowledge saya sebenarnya lebih di investasi. Tapi saya forward looking, Pak. Saya pengen tahu 2021 bagaimana. Dan saya memang bisa dibilang jauh lebih optimis mungkin dibandingkan banyak orang. Gitu. Oke. Keren sekali insight-nya. Ini prediksi-prediksi, informasi-informasi orang dalam yang mungkin kita nggak dengar dari banyak media mainstream kali ya. Jadi sangat mengapresiasi dari pihak Pak Pandu sendiri dan pihak bursa untuk membuka channel-channel komunikasi yang mungkin sedikit informal seperti ini. Oke Pak, kita lanjut pertanyaan berikutnya Pak. Ini dari Halilan.
gimana sih Pak caranya memiliki habit investasi sejak umur 20-an nih? Tips dari Pak Pandu nih Pak. Oh, itu tergantung orang masing-masing, Pak. Jadi gini, kalau dari sisi saya, emang saya ada hobi investasi itu dari awal karena saya suka Hmm. lah berbisnis. Tapi saya nggak punya uang, ya saya lihat capital market, ya kan. Jadi saya mulainya dari sana. Tapi memang harus rajin. Kalau teman-temannya nggak rajin, ya menurut saya better to outsource it to profesional, gitu loh. Hmm. Hmm. Tapi kalau memang teman-teman senang dan hobi, silahkan aja. Tapi ingat caranya bagaimana, stylenya bagaimana, gitu loh. Hmm. Itu juga penting, gitu loh, Pak. Oke, oke, Ah, oke. gitu. Jadi kalau dari sisi saya emang itu kebetulan passion saya lah. Jadi Iya, ya iya, mungkin iya, iya. belum tentu semua orang gitu. Dan saya emang hobi baca, sangat hobi baca. Jadi baca semua dari sisi laporan keuangan perusahaan. Itu aja hobi, bayangin. Bacain laporan keuangan tuh saya jujur hobi. Terus saya baca Iya. apa tren industri segala. Terus ngelihat ke depan apa yang menarik. Jadi emang harus rajin baca, rajin komunikasi. Itu jadi penting gitu loh. Oke, itu jadi benar-benar menjawab ya, rajin baca, rajin cari tahu juga. Ini ada pertanyaan yang menarik nih Pak dari Bohemianisms. Pak Pandu di Hmm. podcast Pak Pandu bilang bahwa Omnibus Law jadi game changer di Indonesia. Maksudnya gimana ya Pak? Mungkin bisa dielaborasi sedikit Pak? Nah, saya simpel aja deh. Saya ngeliatnya sebagai sisi investor aja ya. Jadi dari Ya. sisi investor, kita melihat Indonesia akan jauh lebih kompetitif di global market dari sisi labor law dan juga dari sisi investable. Lebih mudah untuk Hmm. berinvestasi di Indonesia. Udah, itu dua Ya. aja. Jadi buat saya kalau sebagai si investor, apalagi misal nanti saya harus investasi saham, saya bakal melihat Hmm. cost di Indonesia menurun. Dengan growth-nya masih ada. Indonesia, Ya. in a way, salah satu growth market di dunia. Tapi kita kan Hmm. masalah kita dari dulu adalah soal cost, ya kan? Costnya itu ada cost manusia lah, labor, kok waktu, namanya dari sisi investasi, izin-izin segala. Ada ini dua sangat menurun, ya pasti profitnya tambah gede. Udah simpel aja. Saya jadi nggak tahu dari Hmm. sisi investor ya, itu yang Ya. akan ngebantu secara menurut saya secara signifikan kepada Indonesia, gitu loh. Baik, 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 baik. Oke, selanjutnya ini ada pertanyaan dari Ardian W. Pak, apakah relevan investasi di market cap di perusahaan dengan market cap besar tanpa memperhatikan profitabilitas? Oh, ini mungkin related sama tech company yang Ya, mungkin ya, ya. kesannya masih ditanya Nggak apa-apa. bakar duit nih. Hmm. Bos, itu aku malah seneng ditanya pertanyaan seperti itu karena saya Ya, jujur mulainya nih, saya mulai karir saya sebagai kredit analis. ya. Orang kredit biasanya belajar hanya soal profitabilitas, return berapa, asal uangnya balik. Saya baru skip mindset saya mencari growth 2012, 13, 14 karena saya ngelihat, ini market bisa naik sangat besar, ini kesempatan dan saya harus in a way attack the market. Terus saya lihat pengalaman-pengalaman teman-teman kayak Amazon yang gede-gede kan, ada Amazon, ada Alibaba dan mereka juga sharing ke kita-kita. Yang paling penting pertama adalah establish dominance. Once you Oh, oke, establish I see, I dominance, see. ya kan, and once dan lu di situ bisa membangun barrier to entry yang besar, you will make the money. Kayak membangun Hmm. infrastruktur. Bisnis infrastruktur, the first 10 years you don't make money karena you invest in infrastructure. After that, the Hmm. next 20, 30, 40 years, you will make a lot of money. Jadi cara hitungannya Oke. bos adalah kepada yang nanya tadi, one of the easiest ways always to look at discounted cash flow. Untuk perusahaan kayak e-commerce is actually a very easy way karena sudah ada presiden. Presiden seperti Alibaba, JD, Amazon, itu cara paling simple menurut saya. Jadi buat bisnis-bisnis seperti ini menurut saya is actually saya senang ditanya karena ini salah satu cara untuk juga educate the market how to value perusahaan seperti e-commerce. Gitu loh. Oke. Karena kita tuh Nice, di nice. trainnya kita selalu di train 20 tahun yang lalu nih. Kayak perusahaan-perusahaan itu kan Hmm. sebenarnya kayak apakah itu Telkom atau apa, lihat price to earning, price to book. Saya sekarang coba ajarin, why don't you look at discounted cash flow and price to earning 2 years ahead, 3 years ahead. Itu caranya di luar. And market is Hmm. actually an efficient place to do it. Ya kan kita bisa belajar how to price price sebuah securities efficiently lah gitu. Iya, iya. Jadi Jadi, senang saya ditanya gitu. jadi dengan masuknya perusahaan-perusahaan tech di perusahaan Indonesia juga mengubah pola pandang kali ya Pak, pola pandang investor dalam memvaluasi suatu bisnis ya. Mungkin tidak lagi Betul. dengan menggunakan metode-metode yang selama ini kita gunakan. Karena kan ada faktor-faktor yang mungkin tidak hanya terlihat di laporan keuangan. Contohnya misalnya
active users atau pertumbuhan. Nah, itu kan mungkin lebih mengedukasi kita sebagai investor juga nanti ke depannya. Nah, ini ada satu yang menarik nih Pak Pandu, dari Brian Norken. Pertanyaannya, apa yang membuat ETF di Indonesia masih kurang diminati Pak? Terima kasih. Jadi gini, dari sisi ETF itu juga sebenarnya education juga satu. Kedua, saya rasa nih ada fatigue, Mas. Fatigue-nya karena kalau lo lihat dari 10 tahun yang lalu sampai 10 tahun yang sekarang, perusahaannya itu aja sama. Yang hanya beda adalah perusahaan energi yang berkurang. Perusahaan batu bara, perusahaan yang menyangkut mining lah. Tapi yang sekarang kalau lo lihat kan semuanya masih sama. Bank, konglomerasi, sama consumer good. Kalau lo lihat Amerika 10 tahun yang lalu sama 10 tahun yang sekarang, 10 tahun yang lalu sama. Bank, energi. Sekarang semuanya teknologi. Makanya kalau investment di ETF itu, to be honest, aku rasa ada fatigue juga untuk beberapa orang, apalagi institutional investor. Mereka malah taruh weighting lebih kecil ke Indonesia, kayak MSCI contohnya. MSCI itu ngasih weighting index kita sekarang jauh lebih kecil. Kenapa? Karena kita tidak ada teknologi, high growth industrinya kita nggak ada. Jadi itu yang harus kita coba push untuk masukin, gitu loh. Oke, sangat menarik, sangat menarik. Oke Pak, ini ada satu lagi dari Reza Aditya. Ini mungkin related sama dari COVID mungkin ya. Kondisi real pasar saham Indonesia ke depan gimana sih Pak? Masih ada potensinya nggak? Oh ya pasti ada potensi lah Pak kalau pasar modal Indonesia, apalagi setelah COVID kita lihat kan jatuhnya di berapa waktu itu di market, sekarang naiknya gimana. Yang paling penting gini, kalau ngelihat potensi adalah ngelihat secara makro perkembangan. Jadi kalau kita ngelihat yang Indonesia aja, karena itu yang bisa kita kontrol ya. Kita lihat bagaimana reaksi pemerintah dalam membangun confidence di market. Jujur kan di sini hanya ada 2, Omnibus Law, dan habis itu soal vaksin. Jadi kita simplify aja deh isunya selama 2-3 bulan ke depan, ya kan? Dan saya bilang perusahaan-perusahaan tuh sekarang yang sedang menyiapkan budget untuk tahun depan akan lebih konservatif. Karena mereka akan lihat, ya saya pengen lihat-lihat dulu ini bagaimana. Tapi feeling saya kalau soal vaksin ini bisa jalan dengan baik, apalagi kan fokusnya nanti adalah DKI Jakarta, Jabodetabek, dan Jawa Timur. Itu 2 yang paling besar. Dan kita bisa menimbulkan semacam herd immunity, karena kan all the vaccine will be focused here. Saya rasa bisa ada positive trend, karena kita bisa lagi beroperasi seperti dulu. Kan Mas sudah jarang nih ngeliat macet kan? Ya masih lihat macet nggak Mas? Macet itu sebenarnya masalah. Udah lupa ya macetnya. Itu udah lama, udah berbulan-bulan soalnya. Udah pernah ngeliat mall nggak Mas? Sudah jarang ya ngeliat mall ya. Jadi salah satunya untuk ngeliatin aktivitas itu memang mau nggak mau dalam melihat macet. Orang masuk MRT, ini MRT aja kosong. Saya di mobil ngeliatin MRT nggak ada yang masuk nih. Kosong gitu loh. Jadi ini salah satu signal ekonomi ya kan, di mana orang bisa get back to work and get back to daily lives. Jangan lupa loh Mas, ini pertama kali dalam sejarah kita sebagai manusia nih, di mana 7-8 bulan tuh kita nggak keluar rumah dan bisa sampai 1 tahun. Jadi ini benar-benar shock ke dalam efek kita. Tapi saya cukup optimis karena kita tuh jemput bola. Kebetulan Indonesia kita sebagai negara tuh jemput bola, dan bagusnya sistem kita secara politik internalnya pun juga positif. Maksudnya semua saling bahu-membahu. Jadi yang saya bilang tuh gotong royong itu ada. Emang itulah kulturnya orang Indonesia tuh, kita gotong royong. Boleh berbeda gini tapi kita tetap nyatu. Gitu loh. Jadi emang cerita Indonesia sih dibanding banyak negara sangat positif, Mas. Kita ya kadang-kadang karena tinggal di sini, hidup di sini, kita kritis sendiri gitu loh. Tapi kalau dilihat garis besarnya, walah kalau disuruh di Amerika, waduh, pusing. Negara yang benar-benar terbelah, ya kan? Ya kan, jadi kalau di negara-negara lain lagi, di Southeast Asia, di Thailand, itu malah sekarang militernya yang coba take over semua. Jadi ya kita sebenarnya bangga bahwa kita pada saat krisis malah kita semua nyatu. Kita bersatu. Ya boleh ada protes kiri kanan, itu lumrah lah. Tapi kan kemudian kita nyatu gitu. Sorry loh ngomongnya, saya sebagai investor saya ngeliatnya ke sana gitu loh. Kebetulan saya di sini gitu loh. Nggak apa-apa, bagus sekali Pak. Karena kita kan mendengar narasi-narasi seperti ini kurang digaungkan Pak ya. Karena kita melihat kan ada apa ya, mungkin kurang spotlight, mungkin dapat kurang insight di media-media mainstream, sehingga kayaknya informasi-informasi kayak ini terpendam atau terkubur dengan informasi-informasi lainnya. Ini terakhir Pak, ada pertanyaan satu. Boleh. Apa pengaruh election Amerika terhadap bursa Indonesia? Penutupan tadi IHSG anjlok. Bagaimana untuk setelah ini? Apakah pengaruh jika Biden atau Trump yang menang bagi bursa Indonesia? Gimana nih Pak? Ini buat bursa ya, karena bursa Indonesia to be honest, kita tuh masih relatively
a growing market lah. Bahasa saya masih growing market. Jadi kita Ya. sangat impacted by what's going on di Amerika dan di Cina. Oke. Ya udah, saya cerita ya, ini Trump dan Biden. Sekarang kita lihat nih, isu terbesar saya adalah mereka tuh tipis. Jadi Trump sama Biden itu, siapapun yang menang, mereka menangnya tipis banget. Kalau ada menang tipis banget, pasti uncertainty sampai Januari, Mas. Karena salah satunya pasti akan bilang, dua-duanya akan bilang menang. Itu yang bakal terjadi tuh. Kalau dua-duanya bilang menang, orang bingung siapa yang leading di sini nih. Negara ini siapa yang megang gitu. Dan nggak ada Iya, iya. proses nantinya transition of power. Transition of power tuh penting. Karena kita tahu siapa the next leadership. Jadi orang bisa menebak. Nah, kalau menurut saya kalau misalnya Biden yang menang, ya saya rasa mungkin hubungannya akan sangat inward looking ke Amerika. Malah, secara sejarah Demokrat itu selalu inward looking, tidak outward looking untuk membangun hubungan bisnis dengan negara-negara luar. Sebenarnya, saya nggak ngomong Trump ya, Republican. Republican sejarah-sejarah itu sebenarnya lebih baik buat Indonesia. Secara sejarah. Oke? Jadi mereka mau berdagang, mau berbisnis, mau invest. Karena emang Republican tuh pikirnya dagang. Kalau Demokrat pikirnya bagaimana memperbaiki perbedaan antara si kaya dan si miskin. Yaitu stabilitas ekonomi. Both are oke lah poinnya. Nah kan, tapi dari sisi Indonesia lah. Dari sisi Indonesia, sebenarnya Republikan lebih baik. Saya nggak ngomong Trump ya, Republikan lebih baik. Republikan pilihnya Trump, ya udah. Nah, siapapun yang misalnya Biden yang menang, saya rasa efeknya netral ke Indonesia. Baik. Kalau Baik. misalnya Trump Oke. yang menang, saya rasa efeknya positif. Mungkin tuh. Jadi, saya ngeliatnya ke sana lah. Jadi mungkin banyak yang nggak setuju kalau saya ngomong gitu. Tapi ya, saya ngeliatnya sebagai dari sisi itu aja lah, investor. Siap. Baik. Jadi itu insight yang menarik, segelis agak witty tadi ya dari Pak Pandu tentang sedikit politik dan hubungannya tentang ke Bursa Indonesia. Kita tunggu aja hasilnya, akan terjadi kepastiannya dalam beberapa minggu ke depan mungkin. Ini udah setengah jam, terima kasih waktunya atas Pak Pandu. Kita udah minta setengah jam waktu Pak Pandu untuk bercerita, ngasih insight yang menarik. Mudah-mudahan ada kesempatan lain untuk kita ngobrol-ngobrol, terutama dengan teman-teman Dik Alpha lainnya. Dan buat teman-teman, Dik Alpha udah merekam satu podcast dengan Pak Pandu untuk membahas tentang investasi, bursa. Itu ada di Spotify. Langsung aja search The Big Pot atau Dik Alpha, silakan. Nanti ada episode terakhir dari Dik Alpha dan Pak Pandu. Untuk itu saya terima kasih Pak Pandu, terima kasih sudah setengah jam kita cuma bisa minta waktunya. Terima kasih ya Pak. Terima kasih semua. Thank Terima kasih you, Mas. Pak. Mari. Thank you.